Sepasang suami istri ditemukan tewas di rumah mereka di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut keterangan sejumlah saksi, pasangan tersebut diketahui sempat terlibat pertengkaran. Pasangan suami istri Sobirin dan Ida ditemukan tewas Rabu pagi di rumah mereka di Jalan Turi 1, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Sobirin ditemukan tergantung di plafon lantai 2 rumahnya, sedangkan Ida ditemukan tewas di dalam kamar. Warga sekitar menuturkan Sobirin dan Ida sudah lama berpisah, tapi dalam beberapa waktu terakhir Ida datang ke rumah. Berarti suami istri apa ya? Suami istri, tapi kondisinya suami istri itu udah pisah ya. Nah, datang ke sini dia lagi mau ada perlu apa gitu. Yang tinggal di sini berarti suaminya atau istri? Suaminya. Suaminya. Iya, itu rumah suaminya. Rumah suaminya. Itu rumah kontrakan atau emang Rumah sendiri. Rumah sendiri. Ya, rumah sendiri. Itu istrinya ada di situ sejak kapan, Pak? Kayaknya baru 2 hari deh. Baru 2 hari. Ya. Kenapa Pak kok pisah gitu atau gimana? Maksudnya? Pisah. Emang Oh udah iya, cerai dia. Mau cerai dia. Berarti dia tinggal di situ suaminya sendiri atau ada anaknya juga, Pak? sama anaknya sama orang tua, itu rumah orang tuanya. Rumah orang tua. Jadi dia tinggal sama orang tuanya, dari kecil dia tinggal di situ. Kapolsek Cengkareng menyatakan dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, pasangan itu sempat terlibat pertengkaran. Sudah ada saksi belum, Pak, yang diperiksa? Ada beberapa saksi, termasuk keluarganya dan tetangganya. Dan menurut tetangganya memang sehari sebelumnya pasangan suami istri tersebut bertengkar hebat. Berarti sejauh ini sudah ada kesimpulan terkait penyebab kematian kedua jenazah ini, Pak? Belum, masih kami dalami. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian Sobirin dan Ida. Autopsi jenazah dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One, mengabarkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lanjut mengenai kasus ini, kita sudah terhubung dengan Bapak Sohibul Muktama, selaku adik dari korban, yaitu almarhumah Ida Haryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Sohibul. Waalaikumsalam, selamat malam Ibu. Baik, Pak Sohibul, kapan terakhir kali Pak Sohibul ini kemudian berkomunikasi, berkontak, ataupun juga berbicara dengan almarhumah kakaknya? Apakah pada saat pembicaraan itu sempat ada masalah yang diceritakan oleh almarhumah? Kalau masalah itu tidak ada masalah, Pak. Dan itu saya raih komunikasi pas dia bekerja di tempat kerjanya. Mohon maaf, saya tidak mendengar keterangan Pak Sohibul. Kapan terakhir bertemu? Kapan terakhir? Kurang lebih hampir 3 bulan lah. 3 bulan lebih. 3 bulan lalu. Ya, itu bertemu. Kalau berkomunikasi mungkin telepon, mungkin WhatsApp dan sebagainya. Apakah pernah sebelum kejadian atau hari sebelum mendekati kejadian ini? Tidak. Tidak. Ya, tidak ada masalah yang diceritakan oleh almarhumah kakak ini. Tidak ada masalah. Tidak. Baik. Baik, Pak Sohibul, tapi apakah kemudian yang diketahui oleh Pak Sohibul mengenai mungkin kehidupan keluarga dari sang kakak sendiri? Ya, kakak sih baik ya kan, Bu. Memang saya yang pertanyakan ini tidak wajar gitu, tewasnya kakak saya. Oke. Baik. Ketidakwajaran apa saja kemudian yang dinilai oleh Pak Sohibul? Ya, terakhir sih pas dapat kabar kakak saya ke situ hari Senin jam 8 pagi. Seperti apa kabar yang didengar? Ya dia minta tanda tangan dengan suaminya, mantan suaminya, bahwa dia itu pengen menikah lagi dengan pria lain gitu. Jadi statusnya suami yang juga menjadi korban ini adalah mantan suami ya, Mas Sohibul? Iya, bukan mantan suami, tapi belum cerai ini ya, Bu ya. Belum cerai secara Tapi resmi, udah pisah. tapi sudah pisah rumah. Sudah Secara berapa lama resmi, pisah tapi rumah masih ini? MM gitu. Kenapa, Mas Sohibul? Maaf, kami kurang bisa mendengar dengan jelas.
Ya, sudah ini berpisah dia. rumah? Memang dia jarang menafkahkan kakak saya gitu, Bu. Baik, sudah berapa lama berpisah ini? Kurang lebih hampir setahun lah. Hampir setahun. Ya, almarhumah kakak tidak pernah bercerita kepada Mas Sohibul ada masalah apa dengan suami yang sudah berpisah ini selain bahwa tidak pernah menafkahi. Ada masalah lain cerita? Atau mungkin Paling bercerita ya, sempat diajak bertemu? itu terakhir bercerita ke kita tentang ekonomi. Baik. Lalu ada keributan atau cerita-cerita masalah lain juga kah yang sempat disampaikan? Sampaikan almarhum kakak saya sih terakhir dia menyebut masalah ekonomi, Ibu. Ya. Nah, kemudian almarhumah kakak Mas Sohibul ini berencana untuk menikah lagi, begitu? Ya, seperti itu yang saya dengar. Bahwa Baik. almarhum kakak saya itu pengen menikah lagi dengan pria yang lain gitu, yang ingin menafkahkan dia dan bertanggung jawab. Ya. Mas Sohibul, apakah tahu bahwa pertemuan dari almarhumah kakak dengan suami ini akan membahas mengenai hal itu? Apakah memang itu dilakukan tujuannya, pertemuannya? Ya, kalau itu saya tidak tahu, Ibu. Yang saya jelas dengar itu saya dengan meminta persetujuan tanda tangan oleh pihak suaminya. Bahwa dia itu ingin menikah lagi dengan pria lain. Oke. Tapi apakah Mas Sohibul mengetahui identitas dari pria lain yang berniat untuk menikahi kakak dari Mas Sohibul ini? Sempat diceritakan? Belum, tidak. Saya tidak tahu, Ibu. Di rumah itu almarhumah kakak tinggal dengan siapa saja, Mas Sohibul? Kakak tidak tinggal di situ, itu suaminya yang di Cengkareng. Oh, itu adalah rumah suaminya sehingga almarhumah kakak datang ke tempat itu untuk membicarakan mengenai meminta tanda tangan karena akan menikah lagi. Itu tujuannya memang mendatangi suaminya. Itu dibawa almarhum kakak saya itu datang hari Senin, Ibu. Ya, terakhir Mas Sohibul, ada informasi yang diberikan oleh polisi sesaat lagi sejauh ini? Tidak ada keterangan dari polisi. Otopsi juga Tapi tidak apakah Mas dikasih tahu. Sohibul? Oke. Mas Sohibul atau mungkin pihak keluarga sudah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan? Belum, tidak. Oke. Baik, kita akan terus tunggu nanti proses penyidikan dari pihak kepolisian ya, Mas Sohibul. Terima kasih Mas Sohibul sudah meluangkan waktu untuk memberikan keterangan ini kepada kami. Selamat malam.